Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh menjauhi larangan-larangannya. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani yang berjudul Al-Istidadu Liyaumil Ma'ad, ada satu riwayat yang riwayat ini pesan dari Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam berpesan kepada kita semua berkaitan dengan tiga hal. Haqqu 'alal 'aqil alla yastaghila illa bisalasin. Hak bagi akal itu ia tidak menyibukkan kecuali pada tiga hal. Yang pertama adalah apa? Tazawwadu lil ma'ad, berbekal untuk kehidupan akhiratnya. Wa mu'natin lil ma'asi, mencari biaya untuk kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, wa talabil iddati bi halalin, mencari kelezatan di dunia ini dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan pertama Nabiullah Daud alaihissalam yang pertama adalah apa? Agar kita tidak menyibukkan kecuali pada tiga hal. Yang pertama adalah tajawwadu lil ma'ad, berbekalah, mencari bekalah untuk kehidupan akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu at-Tirmidzi. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, orang yang bodoh itu adalah mereka yang mengumbar hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bekal kita? Kesibukan apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menyiapkan bekal kita ke akhirat kita? Yang pertama adalah iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian yang kedua, menjadikan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tubuh kita ini, harta kita, anak kita, semua hal itu kita jadikan sarana dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melahirkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ketika kita diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, kita gunakan harta sebagai sarana dalam rangka ibadah kepada Allah. Zakat sebagai kewajiban, sedekah,
wakaf maupun yang lainnya. Begitu pula anak, begitu pula istri. Kita jadikan semua itu sarana dalam rangka beribadah kepada Allah, dan itu semua bisa kita jadikan bekal akhirat kita. Maka ada sebagian kemudian mahfudat, ulama membuat satu ungkapan hikmah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, tempat menanam yang hasilnya nanti akan kita petik nanti di akhirat. Maka ketika Allah memberikan kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan amal-amal soleh di dunia ini, maka hasilnya nanti akan kita petik di dunia ini. Inilah pesan pertama Nabiullah Daud alaihissalam, wa tazawwadu lil ma'ad. Tidak ada sesuatu yang kita sibukkan bagi orang yang berakal itu apa, kecuali menyiapkan bekal kita ke akhirat. Kemudian yang kedua, pesan Nabiullah Daud alaihissalam, mu'natin lil ma'ash, mencari biaya untuk kehidupan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang tidak cenderung kepada aspek yang ukhrawiyah, juga tidak cenderung kepada yang duniawiyah. Islam adalah agama yang tawasud, agama yang tengah-tengah. Karena di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang punya kecenderungan ingin menjauhi dunia, karena dunia ini penuh dengan kemaksiatan, maka ia uzlah ke satu tempat supaya dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan dunia. Tapi juga ada orang yang fokus di dunia sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah lalu kemudian dia abaikan. Tentunya itu bukan dinul Islam. Islam adalah agama tawasud. Maka ketika kita hidup di dunia butuh biaya. Dari mana kita mendapatkan hal itu? Tentunya kita gunakan berbagai macam sarana-sarana. Bisa berdagang, bisa bertani, bisa bekerja, apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa kita gunakan untuk memberikan penghidupan kepada diri kita, mengirimkan kehidupan kepada keluarga kita, termasuk menyiapkan biaya sekolah untuk anak-anak kita. Dari mana semua itu kita dapatkan? Tentunya dengan cara berdagang, dengan cara kita bertani atau bekerja apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh orang kemudian untuk memenuhi kebutuhan dunia sendiri dengan meminta-minta. Pesan Nabi Daud alaihissalam, wa mu'natin fil ma'asi, siapkan biaya untuk kehidupan diri kita. Jangan sampai kita untuk memenuhi kehidupan keluarga kita dengan cara minta-minta. Maka kita gunakan kesehatan kita, tenaga yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengelola alam ini menjadi apapun ya. Yang berdagang jadi pedagang yang baik, yang bertani juga sama. Bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, jika kita dasari bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai oleh Allah ibadah kepadanya. Ketika berdagang, diniatkan bahwa berdagang ini bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka berdagang itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bertani, begitu pula menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pegawai apapun, jika diniatkan dalam ia untuk memenuhi penghidupan dirinya, memenuhi kehidupan di dunia ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan yang kita lakukan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Nabiullah Daud yang ketiga, jamaah rahimakumullah, talabul ladzatil halali, hendaknya mencari kelezatan di dunia ini dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara. Rasulullah SAW dalam satu riwayat menyampaikan kepada kita ada 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang umur, wa an umri fi ma'afna, umur yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmi fi ma fa'al, ilmu yang kita pelajari, sudahkah kita mengamalkannya.
Dan yang ketiga, wa an malihi, tentang harta, aina iktasabahu, bagaimana cara mendapatkannya, sumbernya dari mana, wa fima anfaqau bih, lalu untuk apa harta itu. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa melakukan mencari penghidupan di dunia ini dengan cara apapun, asalkan cara yang kita gunakan dengan cara-cara dibenarkan oleh syariah. Yang menjadi pedagang, jadilah pedagang yang baik, tidak mengurangi timbangan, tidak mencampur barang yang baik dan barang yang buruk, tidak menutupi aib dagangannya, cacat dagangannya. Begitu pula ketika menjadi seorang pegawai, jadilah pegawai yang baik, tepat waktu, tidak mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita dapatkan dalam bentuk harta itu dipertanggungjawabkan oleh Allah. Aina iktasabahu, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah dengan cara-cara tadlis, cara-cara menipu? Apakah dengan cara-cara riba? Apakah dengan cara-cara menzalimi orang lain? Maka berkaitan dengan mencari kenikmatan yang halal dunia ini, bagian dari kewajiban kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.